Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini ada teman kita yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Iya. Fia, Reza, Agus, sama Dava. Kenapa tidak masuk? Sama sakit. Karena sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa belajar seperti kita. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Mirta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar rukun iman yang nomor 5, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Dengan tujuan pembelajaran meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir. Sekarang apa itu hari kiamat anak-anak? Peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semesta itu apa anak-anak? Alam semesta itu ya dunia isinya ini adalah alam semesta. Ada apa saja alam semesta itu? Manusia, gunung, hutan, lautan, semuanya itu adalah alam semesta. Dan besok itu kalau hari akhir atau hari kiamat, semuanya itu akan hancur beserta isinya. Manusia akan meninggal, hewan akan meninggal, gunung-gunung akan hancur, dan disitulah yang dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Ayo sampai di sini. Siapa yang mau bertanya tentang hari kiamat? Ya, silakan Mbak Aya berdiri. Gunung meletus itu menewaskan satu kabupaten, itu termasuk kiamat kecil atau kiamat besar? Ya, terima kasih Mbak Alia. Nanti akan dijawab Bu Guru. Termasuk ada gunung meletus dan menewaskan satu kabupaten, meninggal dunia semua. Apakah itu termasuk hari kiamat, kiamat kecil atau kiamat besar? Sekarang Bu Eni menjelaskan dulu. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Kalau kiamat sughra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan seseorang atau sebagian makhluk. Contohnya kematian seseorang, bencana alam atau banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
besar. Sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Sang Khalik, ya, Sang Pencipta. Yang diciptakan Allah namanya apa? Makhluk. Yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Nah, makhluk itu apa saja? Ya manusia, ya hewan, semua tumbuh-tumbuhan itu yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Kalau Allah disebut Sang Khalik, Sang Pencipta. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Bukti adanya Allah berarti adanya alam semesta ini. Allah ada, Bu, ada lah. Adanya Allah di mana? Kita tidak tahu. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Dan bukti adanya Allah itu apa? Adanya alam semesta ini. Terus sekarang tanda-tanda hari kiamat kecil. Di antaranya munculnya apa, Cah? Dibaca bersama. Munculnya berbagai fitnah. Terus nabi palsu. Terus banyak kebohongan. Terus banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Terus banyaknya perbuatan riba. Sampai di sini, anak-anak, ada yang perlu ditanyakan untuk tanda-tanda kiamat kecil. Munculnya berbagai fitnah. Sama ngerti fitnah tau? Fitnah itu apa? Membicarakan apa kejelekan orang itu banyak sekarang apa? Bermunculan berbagai fitnah, mengolok-olok sesama teman. Itu adalah diantaranya tanda-tanda kiamat kecil. Munculnya nabi palsu. Sama ngerti? Dia kok berbagai media, banyak orang mengaku nabi, padahal nabi yang terakhir nabi siapa, anak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi, karena Nabi Muhammad disebut Khatamul Anbiya, SKN nabi. Lah kok ada orang-orang yang mengaku aku sebagai nabi, merganya kok? Karena menganggap dia pinter, berarti aku ini nabi. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Ada orang yang mengaku sebagai nabi. Terus banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Sama lihat toh, anak sih durhaka, anak yang gimana tuh anak? Yang nakal, terus membantah kedua orang tua. Sama lihat di media sosial, di televisi ya, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Kita berkata kasar saja pada orang tua itu tidak boleh, apalagi sampai durhaka. Tidak boleh. Sama lihat di televisi ada anak sampai membunuh orang tua, itu tidak boleh. Berkata kasar saja tidak boleh, apalagi membunuh. Teman pernah lihat kok di televisi? Terus diantaranya banyaknya perbuatan riba. Riba itu tidak boleh, perbuatan yang haram. Jadi sampai di sini apa tanda-tanda kiamat kecil? Dibaca bersama. Munculnya berbagai fitnah, nabi palsu. Terus banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak perbuatan riba. Banyak perbuatan riba. Ayo sekarang sampai maju berani menyebutkan
tanda-tanda kiamat besar, munculnya Dajjal. Terus apa? Turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, terus munculnya duhan atau awan debu di timur dan barat. Itu termasuk tanda-tanda kiamat besar. Besok kalau semuanya itu sudah terjadi di bumi, maka alam semesta ini akan hancur. Tidak ada satupun makhluk yang hidup, semua akan hancur, dan itulah yang dinamakan hari kiamat. Sekarang Bu Guru akan mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok. Ayo silakan menjadi 2 kelompok dengan mencari contoh kehidupan sehari-hari tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil tadi apa saja? Menjadi 2 kelompok, ditulis tanda kiamat kecil. Ditulis tanda-tanda kiamat kecil menjadi 2 kelompok. Nanti kalau sudah selesai, maju ke depan membacakan tanda-tanda kiamat kecil. Yang kelompok A tanda-tanda kiamat kecil, yang kelompok B tanda-tanda kiamat besar. Ini kelompok A dan ini kelompok B, sama tanda-tanda kiamat besar tadi apa saja, Mbak? Udah langsung ditulis saja. Tanda-tanda kiamat kecil ditulis tadi apa? Tanda-tanda kiamat kecil yang kelompok A ditulis tanda-tanda kiamat kecil. Yang kelompok B menulis tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ditulis. Yang tanda-tanda kiamat kecil ditulis nanti maju ke depan dibaca. Di kelompok A membaca, kelompok B dibaca. Sudah, yang tanda-tanda kiamat kecil sudah. Hasilnya, ayo Mas. Biar rapi saya kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan tanda-tanda kiamat kecil. 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Bermunculnya nabi palsu. 3. Banyaknya kebohongan. 4. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. 5. Banyaknya perbuatan vulgar. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk kelompok 1. Silakan ke tempat. Sekarang kelompok kedua. Maju, Mbak. Untuk membacakan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya ingin membacakan tanda-tanda kiamat besar. 1.
pada pagi hari ini. Setelah kita mempelajari apa itu hari kiamat, tentunya kita harus apa? Bisa mengetahui apa itu hari kiamat dan manfaatnya apa kita beriman kepada hari kiamat. Di antaranya apa? Menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita. Karena apa? Karena kalau kita hanya ibadah dan ibadah saja, tidak memikirkan nanti besok kita itu akan bagaimana, kita tidak akan apa? Bersemangat dalam melakukan ibadah. Jadi kita harus apa? Selalu dan selalu melakukan kebaikan. Karena nanti setelah pada hari kiamat amal kita akan dihisab, ditimbang amal kita. Nanti dilihat ya toh, amal kita kalau apa? Kalau banyak amal baiknya, maka kita akan naik ke surga. Tapi kalau kita banyak amal jeleknya, kita akan masuk ke neraka. Tinggal kita ya toh, kita memilih surga atau neraka? Surga. Dengan meyakini bahwa hari kiamat pasti ada, maka kita harus memperbanyak amal kita dengan melakukan apa saja? Sholat 5 waktu. Karena nanti pada hari kiamat amalan yang pertama dihisab, ditanya nanti adalah amalan ketika kita di dunia melakukan sholat 5 waktu. Maka sebagai pelajar sama juga tidak boleh apa? Telat dalam melaksanakan sholat. Sholat harus tepat waktu. Sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan tetap semangat belajar dan belajar. Akhirnya